Selamat pagi, salam sehat. Perkenalkan, saya Polorika Maharaja. Saya salah satu tenaga pendidik di SMP Negeri 6 Manokwari. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan materi mengenai cara belajar hidup sehat. Sebelum saya menyampaikan cara belajar hidup sehat, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai mengenal lingkungan sekolah di SMP Negeri 6 Manokwari. Oke, Ibu akan masuk ke materi kedua, yaitu mengenai cara belajar hidup sehat. Cara belajar hidup sehat terdiri atas 3 kunci hidup sehat. Yang pertama adalah menjaga jarak, yang kedua memakai masker yang benar, yang ketiga mencuci tangan dengan sabun. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menjaga jarak yang baik. Jaga jarak yang baik adalah kita menjaga jarak dari orang sekeliling kita atau orang sekitar kita sejauh 1-2 meter dimanapun kita berada, maupun itu di sekolah, di lingkungan, di masyarakat, ataupun di tempat-tempat umum. Sebelum Ibu menjelaskan bagaimana cara memakai masker yang benar, terlebih dahulu kita harus tahu ada 2 jenis masker yang dianjurkan oleh pemerintah yang baik untuk kita gunakan, yaitu masker medis dan masker non medis. Masker medis adalah masker yang hanya dapat kita pakai 1 kali, tidak boleh berulang-ulang kali. Sedangkan masker non medis kita dapat memakainya berulang-ulang kali dengan cara mencucinya kembali. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan bagaimana cara memakai masker yang benar. Sebelum kita memakai masker, terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan tangan dengan tisu. Nah, kita tutupi bagian dagu, bagian mulut, bagian hidung secara menyeluruh. Nah, setelah kita ingin membuka masker, kita harus membuka bagian sisi belakang tali masker, memegang bagian tali masker, lalu buang ke sampah. Ini adalah contoh masker medis. Kunci ketiga yaitu mencuci tangan. Sebelum mencuci tangan, basahi tangan terlebih dahulu, lalu beri sabun dan gosok. Tahap kedua, gosok bagian punggung tangan dan sela-sela jari. Tahap ketiga, gosok bagian dalam sela-sela jari. Tahap keempat, jari-jari saling mengunci. Tahap kelima, memutar 1 persatu ibu jari. Tahap keenam, ujung kuku, lalu bilas. Dan keringkan tangan dengan tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Rais Elian. Saya adalah tenaga pendidik di SMP Negeri 6 Manokwari. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya akan menyampaikan materi tentang tata krama dan etika. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam tata krama dan etika kita. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tata krama berpenampilan. Pada umumnya seseorang apabila ingin menarik perhatian orang lain atau ingin disenang oleh orang lain, maka dia juga harus berpenampilan yang bagus. Di dalam berpenampilan pun ada beberapa cara yang harus digunakan agar kita dan penampilan kita itu terlihat selalu menarik di depan orang lain. Kita akan membahas cara yang pertama, yaitu cara menggunakan pakaian. Yang pertama yaitu kalau memakai seragam sekolah harus rapi. Kemudian pakai dasi berwarna biru dan seragam berwarna putih biru. Artinya sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran atau sebelum kita pergi ke sekolah, kita harus memastikan bahwa seragam yang kita pakai itu adalah benar-benar seragam putih biru.
Kemudian kita harus menggunakan dasi dan topi supaya penampilan kita itu lebih terlihat rapi. Kemudian yang kedua, pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Nah, kita menggunakan pakaian olahraga itu pada saat waktu kita berolahraga. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Jadi kita dalam menggunakan pakaian pun harus disesuaikan pada tempat-tempat yang ada dan situasi yang terjadi. Kemudian cara yang kedua yaitu cara berjalan bersama. Nah, di sini kita harus memperhatikan juga cara kita berjalan bersama dengan orang lain atau dengan seseorang. Yang pertama yaitu laki-laki harus melindungi wanita atau perempuan. Nah, ketika seorang laki-laki berjalan dengan seorang wanita atau seorang perempuan, maka sudah menjadi tanggung jawab laki-laki tersebut untuk melindungi wanita itu di dalam setiap perjalanannya. Kemudian yang kedua yaitu kalau ada wanita dan satu pria. Kemudian pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Jadi kalau kita berjalan dengan seorang wanita, sementara kita dua orang atau dua laki-laki yang sedang berjalan dengan seorang wanita, nah kita yang dua orang laki-laki itu harus berjalan pada sisi jalan yang dekat dengan jalur lalu lintas, sehingga wanita itu juga terlindungi dari jalur lalu lintas. Kemudian yang ketiga yaitu kalau ada dua pria dan satu wanita, maka wanitanya harus berada di posisi tengah. Jadi ketika seseorang perempuan atau seorang wanita berjalan dengan dua pria, maka posisi jalannya itu wanita tersebut dikelilingi oleh dua orang laki-laki. Kemudian cara yang ketiga yaitu tentang tata cara makan. Kita dianjurkan sebelum makan pun kita harus memperhatikan cara-cara dalam menyantap makanan yang akan kita makan. Seperti yang pertama, cicipilah makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Jadi ketika kita sedang berhadapan dengan makanan yang akan kita makan, alangkah lebih bijaksananya ketika kita makan dengan tidak menggunakan suara atau makan tidak sambil bercerita. Kemudian yang kedua yaitu jika batuk pada waktu makan, tutup mulut. Nah, jadi ketika kita makan makanan yang kita makan itu kemudian kita merasa batuk atau kita langsung batuk, maka kita harus menggunakan tangan kita untuk menutup mulut agar makanan yang ada dalam mulut kita itu tidak keluar. Kemudian yang ketiga yaitu berdoa sebelum makan. Kita sebagai umat beragama, sebagai orang-orang yang beriman, sebelum memakan makanan yang akan kita makan, maka kita seharusnya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar supaya makanan yang kita makan itu bisa menjadi berkah kepada diri kita. Kemudian kita lanjut cara yang keempat, yaitu tata cara menggunakan fasilitas umum. Nah, ada beberapa poin di cara ini. Yang pertama yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ketika kita ingin membuang sampah, kita harus membuang sampah tersebut pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, jagalah kebersihan baik di dalam maupun di sekitar halaman. Selaku orang-orang yang berpendidikan, maka kebersihan kelas pun harus kita jaga, karena kelas adalah
menjadi tempat untuk kita menyerap pengetahuan, menyerap ilmu dari proses pembelajaran. Untuk itu, kebersihan di dalam kelas pun harus kita jaga. Bukan hanya di dalam kelas, tetapi kebersihan yang ada di lingkungan sekitar kelas pun harus kita jaga agar kita bisa menghirup udara yang sehat dari lingkungan yang bersih. Kemudian yang ketiga yaitu taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Nah, contoh ketika kita berada pada lingkungan sekolah, maka lingkungan sekolah dan sekitarnya pun harus kita menjaga kebersihannya. Cara menjaganya seperti apa? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ketika kita lihat halaman itu dipenuhi kotoran, maka kita juga harus membersihkan halaman itu agar lingkungan sekolah kita, agar sekolah kita menjadi sekolah yang bersih dan indah. Cara selanjutnya yaitu sopan berkendara di jalan. Nah, sopan berkendara di jalan berarti ketika kita hendak membawa kendaraan apapun, contoh misal seperti kita membawa motor, maka harus dalam berkendaraan itu pun kita harus sopan. Jangan kita seperti orang-orang yang ada di luar sana yang menjadikan kendaraan ini sebagai ajang untuk balap atau yang disebut balapan liar. Kemudian selanjutnya tentang tata krama berkomunikasi. Nah, di dalam berkomunikasi ada beberapa kunci pokok yang perlu kita camkan atau yang perlu kita ingat dalam masalah komunikasi. Seperti yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlukan. Sebagai manusia, kita ingin dihormati. Kita juga ingin dihargai. Untuk itu, sebelum kita dihormati oleh orang lain, sebelum kita dihargai oleh orang lain, alangkah lebih bijaksananya kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, kemudian kita memperlakukan orang lain itu dengan baik agar kita juga mendapatkan perlakuan yang sama dari orang-orang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Maksudnya adalah setiap manusia itu memiliki perbedaan. Contoh, perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan daerah. Nah, tetapi kemudian perbedaan itulah tidak seharusnya menjadi benteng untuk memisahkan kita. Justru sebaliknya, perbedaan itulah yang harus kita maknai sebagai anugerah Tuhan yang bisa mempersatukan kita. Kemudian yang ketiga yaitu kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Tak kenal makin tak sayang. Nah, sebelum kita disayangi oleh orang lain, sebelum kita menyayangi orang lain, alangkah lebih baiknya kita mengenalnya lebih dahulu. Nah, setelah kita mengenal orang itu, kemudian kita berusaha untuk mengenalnya lagi semakin dekat. Supaya ketika kita sudah mengenal orang itu dengan dekat, maka kita juga akan memberikan kasih sayang kita terhadap orang tersebut. Begitupun juga orang itu. Dia dengan sendirinya juga ketika sudah mengenal kita, dia akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya tentang tata krama berbicara. Nah, kita sebagai manusia sebelum mengucapkan sesuatu, sebelum berbicara kepada orang lain,
kita harus memperhatikan, menjaga bahasa-bahasa yang akan kita keluarkan itu agar tidak menyinggung orang lain. Nah, ada beberapa contoh berbicara di sini. Yang pertama yaitu berkata pelihara lidah, jangan menyinggung perasaan. Jadi kita sebelum menyampaikan sesuatu kepada orang atau kita sebelum berbicara dengan orang lain, kita harus memikirkan bahwa apakah bahasa atau cara berbicara kita yang kita akan sampaikan kepada orang tersebut menyinggung perasaan atau tidak. Jikalau menurut kita bahasa atau kata yang akan kita keluarkan kepada orang tersebut dapat menyinggung orang lain, lebih bagusnya atau lebih baiknya tidak usah kita sampaikan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Nah, di dalam berkomunikasi, kita di dalam berbicara, kita harus menghargai pembicaraan orang lain. Dengan apa? Ketika seseorang sedang berbicara, maka kita tidak boleh memotong pembicaraan orang tersebut. Kenapa? Karena kalau kita memotong pembicaraan orang tersebut, maka dengan sendirinya dia akan menjadi tersinggung. Kemudian kita lanjut lagi selanjutnya, yaitu perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Nah, jadi sebelum kita berbicara, kita harus memperhatikan dengan siapa kita berbicara agar kita mampu memposisikan bahasa yang akan dikeluarkan kepada lawan bicara kita. Contoh, ketika kita berbicara dengan guru, maka kita harus membedakan cara berbicara dengan guru seperti apa, cara berbicara dengan teman seperti apa, cara berbicara dengan orang tua seperti apa, agar ketika kita berbicara dengan guru, kita tidak menganggap guru itu sebagai seorang teman yang apa saja yang ingin kita sampaikan, kita sampaikan. Nah, setelah mendengar materi-materi yang telah saya sampaikan tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang kamu ketahui tentang cara hidup sehat? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kamu menghormati orang yang lebih tua? Oke, itulah materi singkat yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.